Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Kalda Aji dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia Angkatan 21. Baik, dalam pembuatan video kali ini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C, yaitu yang diampu oleh Bapak Burhanuddin, yaitu selaku dosen mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C. Dalam pembuatan video kali ini diberikan 4 materi atau 4 topik dari bapaknya yang akan saya jawab pada dalam video kali ini. Yang pertama adalah mata kuliah yang paling disenangi atau digemari dalam pembelajaran selama ini, dan juga yang kedua adalah penjelasan tentang wujud inovasi dalam memecahkan masalah sesuai bidang yang ditekuni. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang pandang hidup inklusif dan cara bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan identitas keislaman. Dan yang terakhir adalah tentang prinsip kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat di lingkungan belajar ataupun kampus. Periodisasi Islam sejarah kebudayaan Islam itu dari Profesor Dr. Harun Nasution dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada periode klasik, yaitu dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Lalu yang kedua adalah periode pertengahan, yaitu terjadi antara tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan juga yang ketiga adalah periode modern. Periode modern itu terjadi antara dimulai tahun 1800 Masehi dan juga terjadi hingga di masa sekarang. Pada periode pertama yaitu adalah periode klasik. Periode klasik itu menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan juga pusat kemajuan, dan yang kedua adalah fase disintegrasi. Dalam periode ini lahirlah beberapa ulama dan filosofi besar dalam Islam. Dalam masa itu para imam mazhab yang terkenal adalah al-imamu mazhabul arba'in, yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, dan merupakan tokoh yang hidup dan mengembangkan dialektika keagamaan pada periode ini. Tokoh-tokoh besar yang hidup dan mengembangkan dialektika keagamaan dalam periode ini yaitu adalah ada tokoh-tokoh besar dalam bidang filsafat seperti Al-Kindi, yaitu dalam 801 Masehi, lalu ada Al-Razi yaitu pada 865 Masehi, lalu ada Al-Farabi yaitu 870 Masehi, Ibnu Sina yaitu dalam tahun 1037 Masehi, dan yang lainnya tokoh-tokoh besar yang lainnya. Lalu pada masa klasik ini Islam itu berada dalam masa-masa jayanya, itu berada dalam masa-masa puncaknya. Kejayaan tersebut bisa dilihat dalam beberapa bukti, yaitu lewat dinasti Umayyah I yang berpusat di Damaskus, lalu ada dinasti Umayyah II yaitu yang berada di Andalusia atau Spanyol, dan juga dinasti Abbasiyah yang berada di Baghdad. Lalu ada periode yang kedua yaitu adalah periode pertengahan. Pada dalam periode pertengahan ini bisa dibilang Islam itu mengalami kemunduran. Hal ini dapat ditandai dengan kecenderungan untuk mempertentang antara akal dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dan juga dengan akhirat. Dalam periode pertengahan ini pula terjadi 2 fase, yaitu adalah dari fase kemunduran dan juga fase 3 kerajaan besar. Dalam periode ini ada 2 fase. Fase yang pertama itu adalah fase kemunduran. Fase kemunduran ini terjadi dalam tahun 1250 hingga 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia itu akan menjadi semakin nyata di dalam fase kemunduran ini. Dan juga fase yang kedua adalah fase 3 kerajaan. Masa ini berlangsung pada 1500 hingga 1700 Masehi. Dilanjutkan dengan fase kemunduran. Fase kemunduran itu ada setelahnya di fase 3 kerajaan, yaitu pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. 3 kerajaan ini adalah tercakupnya yaitu Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan juga Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut disaksikan itu ada berupa arsitek di Istanbul dan juga di Iran, dan juga itu ada di Delhi. Periode yang terakhir itu adalah periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun mulainya 1800 Masehi, tapi hingga sekarang, di mana umat Islam itu mulai sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan juga lebih tinggi. Periode modern ini ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaharuan dalam Islam dari segi politik,
militer, sosial, dan juga budaya. Selain itu, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1960-an juga menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam. Pada periode modern ini mulai berkembang pemikiran-pemikiran filosofis dan juga metodologis guna pembaruan Islam di masa kontemporer ini. Dan juga pada fase periode modern ini munculnya gerakan-gerakan pembaruan dalam pemikiran Islam. Ada beberapa tokoh terkenal yang muncul dalam periode modern ini, yaitu ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Fazlur Rahman, dan juga Jamaluddin Al-Ghazali. Topik yang kedua yaitu tentang wujud inovasi dalam memecahkan masalah sesuai bidang yang ditekuni. Sebagai bidang yang ditekuni itu, saya sebagai mahasiswa teknik kimia, kami menekuni hal dalam bidang-bidang industri. Menjadi lulusan engineer, kita harus sangat memperhatikan setiap detail yang kita kerjakan. Sebagai contoh, dalam pembangunan sebuah pabrik atau dalam pembuatan sebuah produksi, kami memperhatikan setiap detail yang kita kerjakan. Kita harus sangat memperhatikan dari setiap bahan, perhitungan, dan juga strukturnya, dan juga pengolahan produksi serta limbah pembuangan sisa-sisa produksi tersebut. Limbah pembuangan sisa-sisa produksi tersebut itu juga salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam sebuah produksi, karena limbah tersebut itu sebenarnya bisa dapat diolah kembali atau dapat di-recycle menjadi bahan semula yang dapat digunakan kembali untuk bahan-bahan terjadinya produksi tersebut. Apabila misalkan recycle tersebut atau pembuatan bahan atau penggunaan bahan sisa-sisa tadi berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan juga ilmu-ilmu yang tertera yang pasti yang sudah ada, maka limbah tersebut tidak akan terbuang dengan sia-sia atau tidak akan mencemari lingkungan, dan juga akan berguna karena tidak akan mubazir kepada bahan-bahan yang sudah terbuang. Yang ketiga adalah tentang pandangan hidup inklusif dan cara bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan identitas keislaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berinteraksi kepada orang lain dan juga melakukan kegiatan bersama-sama kepada masyarakat sekitar kita. Dalam kehidupan masyarakat juga kita harus menerapkan yaitu menghargai pendapat orang lain dan juga bersikap bertoleransi kepada orang lain. Saat bergaul kepada orang lain, kita harus bisa membatasi diri kita agar kita tidak salah pergaulan, ataupun kita akan mendapatkan teman yang dapat berdampak buruk terhadap hidup kita. Dan agar tidak terjerat dalam pergaulan yang salah dan tetap menegakkan keislaman dalam bersosialisasi dalam masyarakat ataupun bergaul kepada teman-teman. Untuk yang keempat adalah kepemimpinan dan keteladanan di masyarakat di lingkungan belajar atau kampus. Dalam lingkungan belajar kita ataupun di kampus, kita harus menerapkan prinsip yaitu kepemimpinan dan juga keteladanan. Seperti salah satu contohnya itu adalah dalam kita datang belajar atau misalnya ada kelas, itu kita datang dengan tepat waktu, tidak terlambat, dan juga tidak membolos saat itu ada kelas. Dan juga berarti kita tuh harus hadir. Lalu itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengundur-mundur pekerjaan yang ada nanti malah menumpuk, dan juga kita akan lupa mengerjakan tugas tersebut. Dan juga yang lain sebagainya yang dapat masuk ke prinsip kepemimpinan juga keteladanan. Lalu selanjutnya adalah kepemimpinan juga dapat diasah dalam lingkungan belajar, seperti ikut dalam sebuah organisasi dan juga event, atau kita ikut serta dalam misalnya di kelas itu kita ikut serta seperti menjadi ketua atau menjadi misalkan sekretaris, bendahara, seperti itu. Dan juga kepemimpinan juga tidak harus ikut organisasi ataupun dalam struktur kelas tersebut, tapi juga misalkan kalau ada tugas kelompok, kita bisa belajar tentang kepemimpinan dan juga keteladanan. Sekian video saya kali ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.